Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan tema Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Restoran Terbaik dengan Metode Weighted Product di Pekanbaru. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya. Yang pertama ada Riri Anggara, yang kedua Yosi Fitriani, yang ketiga Ervani Dildina, saya sendiri, Ika Bella Suminar Aisyah, dan yang terakhir ada Uci Wulandari. Sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut, SPK itu merupakan singkatan dari Sistem Pengambilan Keputusan, di mana SPK merupakan sistem informasi berbasis komputer interaksi yang dapat memberikan alternatif dan solusi bagi pengambil dan pembuat keputusan. Lanjut, secara umum, restoran adalah tempat yang berfungsi untuk menyediakan makanan dan minuman berdasarkan peraturan dan persyaratan yang berlaku. Restoran juga memiliki beberapa jenis, yaitu ada coffee shop atau brasserie, cafeteria atau cafe, kantin, continental restaurant, carvery, dining room, fish and chip shop, grill room atau rotisserie, in tavern, nightclub atau super club, pizzeria, pancake house atau creperie, snack bar atau cafe atau milk bar, specialty restaurant, terrace restaurant, gourmet restaurant, family type restaurant, dan yang terakhir ada main dining room. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Riri Anggara. Kepada Riri Anggara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Anggara, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Weighted Product atau WP adalah keputusan analisis multikriteria yang populer dan merupakan metode pengambilan keputusan multikriteria. Metode Weighted Product atau WP menggunakan perkalian untuk menghubungkan nilai atribut atau kriteria, di mana nilai setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut atau kriteria yang bersangkutan. Metode Weighted Product menggunakan perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Pembuatan metode Weighted Product dihitung berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan metode Weighted Product itu 1. Sangat tidak penting, 2. Tidak penting, 3. Cukup penting, 4. Penting, 5. Sangat penting. Aturan dari penilaian di sistem SPK yang kami buat yaitu semakin tinggi nilai, semakin bagus penilaian restoran tersebut, dan sebaliknya, jika semakin rendah nilai maka akan berpengaruh buruk terhadap restoran. Proses normalisasi bobot kriteria W. Sigma W sama dengan 1 adalah WJ sama dengan WJ Sigma WJ. Keterangannya, WJ yaitu bobot atribut, Sigma WJ yaitu penjumlahan bobot atribut. Preferensi untuk alternatif diberikan keterangan. SI sama dengan hasil normalisasi keputusan pada alternatif K minus IXIJ sama dengan rating alternatif per atribut WJ sama dengan bobot atribut, I sama dengan alternatif, J sama dengan atribut, perkalian rating alternatif per atribut dari J sama dengan 1 minus N pada alternatif ini, di mana sigma WJ sama dengan 1. WJ adalah pangkat bernilai positif untuk atribut keuntungan dan bernilai negatif untuk atribut biaya. Baiklah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan kami, Uci Wulandari. Metodologi. Sistem ini dirancang menggunakan metode Weighted Product yang bersifat kuantitatif dalam pengambilan keputusan. Dalam pemilihan restoran terbaik terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu 1. Harga makanan, 2. Rasa makanan, 3. Pelayanan, 4. Suasana, 5. Jarak dalam meter. Pembobotan metode Weighted Product dihitung berdasarkan tingkat kepentingan. Tingkat kepentingan metode Weighted Product yaitu 1. Sangat tidak penting, 2. Tidak penting, 3. Cukup penting, 4. Penting, 5. Sangat penting.
Baiklah, untuk pembaca selanjutnya yaitu Ika Bella Suminar Aisyah. Kepada Ika Bella Suminar Aisyah, saya persilahkan. Baik, saya Ika Bella Suminar Aisyah akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3. Baik, langsung saja kita akan membuka program sistem SPK yang telah kami buat. Kita masuk pada Google Chrome. Lalu kita ketikkan localhost /spk2. Nah, ini adalah tampilan awal atau tampilan dari menu home dari sistem aplikasi SPK kami. Baik, di sini tertera judul besar yaitu Sistem Pengambil Keputusan Berbasis Web dengan Metode White Product, Pemilihan Restoran Terbaik di Pekanbaru. Baik, sistem yang kami buat ini sistem tanpa login, di mana semua orang dapat mengakses sistem pemilihan restoran terbaik ini. Fungsi dari sistem aplikasi yang kami buat ini adalah untuk menambahkan rekomendasi restoran terbaik di Pekanbaru. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada menu kedua yaitu data kriteria. Pada menu data kriteria di sini bisa kita lihat ada 5 baris dan 5 kolom, di mana kolom kriteria terdapat 1 C1 yaitu menunjukkan harga makanan, C2 menunjukkan rasa makanan, C3 menunjukkan pelayanan, C4 menunjukkan suasana, dan C5 menunjukkan jarak dalam meter. Adapun kolom dari kepentingan ini terdapat angka-angka yang menjadi patokan atau menjadikan nilai yang mana dari nilai 1 sampai 5 terdapat arti dari masing-masing kategori tersebut. Angka 4 di sini kita akan melihat pada option edit. 1 sangat tidak penting, nilai 2 untuk tidak penting, nilai 3 cukup penting, dan 4 penting, dan yang terakhir 5 sangat penting. Kita kembali. Dari nilai kepentingan ini berkaitan dengan kriteria yang ada di sebelahnya. Nilai 4 berarti penting untuk harga makanan atau kriteria harga makanan. Di dalam tabel kolom cost benefit ini, cost menunjukkan untuk biaya, benefit untuk manfaat. Cost untuk biaya untuk harga makanan, benefit untuk rasa makanan, benefit untuk pelayanan, benefit untuk suasana, dan cost untuk jarak dalam meter. Tadi sudah kita lihat bagaimana cara kita untuk mengedit apabila ada data yang misalnya salah atau ingin kita rubah. Misal kita ingin merubah kepentingan dari kriteria rasa makanan. Di sini kita tekan tombol edit. Lalu kita pilih nilai kepentingan yang memang seharusnya kita pilih. Misalnya di sini kita akan menggantinya dengan 4. Kepentingan penting. Costnya tetap benefit, lalu kita proses edit. Nah, sudah terganti ya. Tadi 5 sekarang menjadi 4. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menu dari data alternatif. Dalam data alternatif ini, kita juga dapat menambahkan data alternatif yang ingin kita rekomendasikan restorannya di dalam tabel data alternatif ini. Kita ambil contoh untuk menambahkan data alternatif. Misalnya kita buat RM kelompok 3.
harga makanannya kita ikan 23.000. Rasa makanan kita beli 5, dari pelayanan 1,7. Ini berdasarkan restoran yang memang telah kita kunjungi, lalu kita beri penilaian, kita masukkan ke dalam sistem SPK ini untuk dapat merekomendasikan untuk orang-orang melihat bahwa restoran ini ternyata misalnya pelayanannya bagus, makanannya bagus, makanannya enak, atau begitupun sebaliknya. Pelayanannya bagus, makanannya bagus, makanannya enak, atau begitupun sebaliknya. Jadi memudahkan orang-orang yang mengakses dari sistem SPK ini untuk mengetahui bagaimana penilaian orang-orang terhadap restoran tersebut. Baik, akan kita coba tambahkan. Nah, sudah tertera di sini ya. RM kelompok 3 dengan harga makanan 23.000, rasa makanan 5, pelayanan dengan nilai 7, suasana dengan nilai 1, dan jarak dalam nilai 1. Baik, menu selanjutnya mengenai analisa akan dilanjutkan oleh rekan kami dari kelompok 3, yaitu Saudari Yosi. Kepada Saudari Yosi dipersilakan. Adapun fungsi lain dari sistem SPK yang dibuat oleh kelompok 3 ini adalah untuk memutuskan atau memilih restoran mana yang paling banyak direkomendasikan oleh pengguna atau pengakses sistem web ini. Di sini kita bisa lihat di menu analisa. Dari diagram ini kita bisa lihat bahwa Warung Steak mempunyai hasil paling tinggi, yaitu 0,332027. Lalu diikuti dengan Rumah Makan kelompok 3 dengan nilai 0,330282. Lalu diikuti dengan Ayam Penyet Ria, yaitu nilainya 0,207337. Dan yang terakhir Rumah Makan Pak Nurdin dengan nilai 0,130354. Kita bisa ke menu perhitungannya. Di sini ada banyak tabelnya. Kita fokus di tabel hasil akhir aja. Sama seperti yang tadi, dari tabel ini dapat kita simpulkan bahwa Warung Steak mempunyai hasil paling tinggi, lalu diikuti dengan Rumah Makan kelompok 3, dan diikuti lagi dengan Ayam Penyet Ria, dan yang terakhir Rumah Makan Pak Nurdin. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.